Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Bangun rasuko katumbuh dek kita acok basuh bangun cinta kota jalin dek Jadi di sini ya, mungkin belum putus ya pertanyaan dari teman-teman semuanya tentang relaksasi ini masih juga membingungkan gitu loh. Padahal baru tadi malam saya live, saya juga menjelaskan tentang relaksasi dan 3 hari ke belakang video saya juga tentang relaksasi. Tapi di sini saya akan ulang sekali lagi ya buat teman-teman semuanya. Ini khususnya buat para korban pinjol semuanya ya. Korban pinjol hampir menyeluruh bertanya ke saya, utang dibebaskan selama 1 tahun, tapi debt collector tetap menagih. Ya. Tapi bagi saya, ya, karena kita sudah tahu bahwa info dari OJK itu cuman berlakunya buat UMKM, KUR, pokoknya ada kebingungan lah, ada suatu berita yang ngambang dari OJK sendiri sehingga bertolak belakang dengan apa yang diputuskan oleh pihak leasing, pihak bank, sehingga itu bertolak belakang. Tapi bagaimana dengan korban pinjol? Saat ini terikat di pinjaman online, ya otomatis kebingungan kan, kayak mana ini, benar atau tidak? Soalnya kita sudah melihat di berita-berita itu, ini seperti ini, kayak mana sih sebetulnya kan? Kan jadi meragukan juga, jadi membingungkan juga gitu loh. Jadi sehingganya ada kayak mana ya rasanya, di awal itu kita senang dan akhirnya kita juga ikut kesal gitu loh. Kenyataannya ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan presiden, dengan apa yang diputuskan oleh OJK gitu loh ya. Tapi saya sarankan kepada teman-teman semuanya, kalau masih ada debt collector yang mengunjungi, ini khusus untuk pinjol dulu ya, khusus untuk pinjol dulu. Kalau masih ada debt collector yang mengunjungi, itu konsepnya masih sama. Anda harus menanyakan identitas dia dulu, identitas dia, ID card tempat dia bekerja, surat kuasa penagihan, sama dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh FPI ya. Setelah itu mereka tunjukkan, baru Anda tanyakan permasalahan yang dijelaskan oleh presiden, bahwa kita ketika menghadapi COVID Corona 19 ya, COVID-19, yang kita harus memutus penyebaran virus ini sehingga kita dilarang berkomunikasi dengan orang luar ya. Habis itu, dan presiden juga mengumumkan bahwa kita dibebaskan hutang selama 1 tahun. Bagaimana tanggapan dari bank, dari pinjol itu? Karena di sini kata presiden berlakunya buat bank dan non bank. Ya. Itu. Jadi bagaimana nanti penjelasannya? Itu nanti Anda dengarkan penjelasan dari debt collectornya itu. Kalau kata mereka itu tidak berlaku bagi kami, ya udah silakan Anda laporkan ke Kapolsek terdekat. Ya. Yang penting Anda jangan cemas, jangan takut. Yang jelasnya saat ini sebetulnya kita sih tidak diizinkan ya untuk berkomunikasi langsung dengan orang luar, itu kita tidak diizinkan. Kenapa? Karena kita takut kan penyebaran ini, karena kita di sini kan ada keluarga, ada saudara, semuanya ada di rumah itu. Gimana kalau kita dengan adanya hadirnya DC, kita juga nggak tahu, mana tahu DC itu statusnya ODP kan? Ya nggak? Kan? Jadi kalau statusnya udah seperti itu kan kita juga ragu kan. Kalau orang dalam masa pengawasan itu kan kita ragu gitu. Jadi makanya saya jelaskan kepada teman-teman itu, yang biasanya berkunjung itu kan DC Aku Laku, DC Home Credit, DC Kredit Pintar, DC Monas. Itu Anda tolak semuanya. Anda jangan pokoknya sampai pemerintah membilangin bahwa kondisi kita saat ini telah kondusif ya, dan kita boleh beraktivitas seperti biasa dan silakan bertamu seperti biasa. Itu nggak ada masalahnya Anda nerima tamu dari debt collectornya. Tapi kalau pemerintah belum mengumumkan hal yang seperti itu, Anda jangan pernah mau ya. Pokoknya jangan terima tamu, tidak perlu. Pokoknya selama pemerintah melarang kita untuk tidak berkontak langsung dengan orang luar, yaudah kurangi. Karena kita ini takut dari penyebarannya nanti ya.
Oke, ini satu lagi ada curhatan dari teman saya juga, ya, khususnya dari orang-orang yang ada di grup ya, di grup saya. Jadi dia bilangnya seperti ini, Bang, saya ada hutang di salah satu leasing motor, ya. Habis itu dia datang mengunjungi saya, dan kata dari debt collectornya, dia bisa membantu untuk relaksasi, tapi saya harus membayar 300.000. Akhirnya saya bayar, Bang, dan orangnya hilang. Ya, gimana coba? Karena dia pengen ya relaksasi. Oke, mungkin penjelasan dari debt collector agak sedikit menipu daya mereka ya. Sehingga teman yang curhat sama saya ini agak terpengaruh dan dia membayar 300.000, dan akhirnya debt collector ini nggak tahu hilang. Dan ketika dikonfirmasi ke pihak leasingnya, pihak leasing membilangin tidak ada debt collector kami atas nama itu. Berarti ini Anda harus hati-hati. Kenapa? Pasti banyak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini. Pastinya oknum-oknum dari debt collector itu, ya. Dan pastinya ini akan berlaku juga nanti buat pinjol. Kenapa? Karena DC yang akan berkunjung ke rumah pasti dia akan membikinkan drama, dan dia akan memanfaatkan info-info dari presiden ini. Jadi Anda harus hati-hati, ya. Kalau ada orang yang menawarkan dia bisa melakukan relaksasi dan pengajuan dan berbayar segini, itu Anda jangan percaya. Anda lebih baik konfirmasi ke pihak lembaga yang bersangkutan, tanyakan kejelasannya benar atau tidaknya, Anda tanyakan di situ langsung. Ya. Jangan sampai nanti Anda tertipu kayak teman saya itu. Di sini saya cuma mengingatkan khususnya untuk teman-teman semuanya, ketika masih ada DC yang berkunjung, karena masa kita ini, karena daerah kita ini lagi darurat banget ya, itu saya sarankan Anda tidak usah terima tamu dulu, dan silahkan simpan bukti screenshotan yang ada sama Anda, yang berita-berita tentang presiden memberikan relaksasi, pembebasan hutang selama 1 tahun, penagihan bank tidak boleh menggunakan debt collector. Silahkan Anda screenshot. Nanti apabila DC datang, Anda tinggal tunjukkan. Kalau mereka tidak terima katanya, mereka silahkan komplain ke dalam berita itu. Kita berpatok sama berita yang ada. Itu aja, ya. Karena saya baca-baca pun memang masih ada ketimpangan sih antara yang diperintahkan oleh presiden sama yang diputuskan oleh OJK. Itu tidak sesuai dengan fakta yang kita lihat, ya. Dan OJK hanya memutuskan khusus untuk UMKM, KUR, ke bawahnya. Itu aja gitu. Sementara dari kita orang-orang awam yang berada di luar atau berada di daerah yang kita jarang sekali mendengar bahasa-bahasa yang agak sedikit levelnya agak sedikit tinggi, ya kita kebingungan loh, kok nggak ada kata pinjolnya, ya kan gitu kan. Tapi sekarang itu kan sudah dijelaskan berlakunya buat bank dan non-bank. Jadi kalau non-bank, saya bilangin itu pinjol telah termasuk salah satu dari non-bank. Jadi kalau masih ada debt collector yang datang, Anda tunjukkan screenshot itu. Anda tidak perlu membayar. Kenapa? Karena ekonomi sedang lumpuh, ya. Jadi Anda tidak perlu memaksakan untuk tetap membayar di situ. Cukup saat ini Anda stop aja pembayarannya. Silahkan Anda fokus kayak mana ini virus ini bisa bersama-sama kita perangi dan Indonesia bisa kembali aman lagi. Ya. Jadi sekian dulu dari saya. Semoga dari informasi ini dapat membantu. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua itu, hati-hati dengan oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini. Kalau ada yang menawarkan relaksasi dari debt collector yang datang ke rumah, dia bisa melakukan relaksasi, itu teman-teman tolong pertimbangkan kembali. Jangan asal mengasih uang aja, ya. Kalau saran saya lebih baik ketika Anda mengajukan untuk relaksasi itu atau minta kelonggaran dari pihak instansi terkait, Anda silahkan pergi ke kantor mereka masing-masing atau menghubungi nomor resmi dari kantor dia itu. Karena sejauh ini prosedurnya untuk itu tidak ada yang berbayar. Ya, jadi hati-hati ketika ada oknum yang memanfaatkan itu. Ya, nanti untuk teman-teman semuanya yang mau curhat sama saya, silahkan di nomor di bawah ini. Ya, boleh. Dan begitu juga yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang dan makin sukses lagi ke depannya. Pastinya bisa membantu orang banyak, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.
berasuko katumbuh dek kita acok basuh. Bamulo cinta kota jalin dek ado balasannya. Tapi kini apa nang tak jadi, cinta hanya tinggal carito. Di simpang jalan ganggam balapekan adik pai jangan lain. Mengadulu cinta dan adik katakan kalau di hati hanyalah permainan. Dan nilai tahu kita ndak sepadan, biar turikan langkah. Umpama api nan memakan sakam, baru ndak tampak. Cuba galak jua. Tapi kini apa nang tak jadi, cinta hanya tinggal carito. Di simpang jalan ganggam balapekan adik pai jangan lain. Mengadulu cinta nan adik katakan kalau di hati hanyalah permainan. Dan nilai tahu kita ndak sepadan, biar disurikan langkah.